Bahas rencana impor 105.000 mobil dari India yang belakangan diminta DPR untuk ditunda. Bersama anggota DPR Komisi 6 DPR fraksi Demokrat Herman Hairon dan pengamat otomotif Bebin Juwana. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Kalau kita membayangkan dampak ekonominya, kebutuhan suku cadangnya Pak Bebin, kalau alasannya adalah karena perusahaan domestik tidak bisa memenuhi kebutuhan, kemudian harganya juga lebih mahal daripada yang di India. Ini mengimpor 105.000 mobil pick up dari India adalah keputusan yang bijak tidak? Sama sekali tidak. Alasannya? Industri otomotif yang ada di negara kita itu pasti mampu mensuplai, membuat, menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Kenapa harus order segitu banyak ke India? Apa yang nggak bisa? Saya coba membayangkan. Untuk daerah-daerah terpencil yang jalannya pun tak lebar, kita ada dua merek yang memang punya pickup kecil, Suzuki dan Daihatsu. Untuk ukuran yang sedang, ada yang namanya Isuzu. Untuk yang besar, Hino dan Mitsubishi. Itu raja jalanan di negara kita. Nggak usah dibahas lagi jaringan spare part, jaringan perawatan. Mereka bisa tanggung jawab. Apa yang dibutuhkan? 4x4. Tinggal sampaikan. Tidak mungkin dijawab bahwa prinsipal mereka tidak bisa bantu. Kalau ini adalah order pemerintah, pasti bisa. Saya yakin itu. Oke. Kemudian kalau yang dipakai alasan adalah harga. Lah kita kan tahu harga kendaraan di negara kita 40% itu kandungannya adalah pajak. Kalau yang pakai pemerintah pajaknya dihapus, mendadak itu kendaraan harganya turun separuh. Apanya yang tidak bisa tuh apanya? Oke, kalau misalnya sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak menggunakan produk domestik, Kang Hero. Oke, sebelumnya Kang Hero, tapi sampai Oke, Pak Bebin sebentar. Sebentar Pak Bebin. Oke, kalau gitu Kang Hero, sebenarnya sebelum akhirnya diputuskan mau mengimpor 105.000 kendaraan, sudah ada koordinasi dulu belum dari Agrinas ke DPR? Ya, sebetulnya kami ada rencana rapat sebelumnya, tapi pada waktu itu batal ya. Dan saya beberapa kali tentu mengikuti perencanaan terkait dengan penggunaan anggaran blokir dana desa yang dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Hampir semuanya tentu kami setujui karena memang ini menjadi program strategis Presiden Prabowo Subianto. Namun tentu kami tidak melihat bahwa tiba-tiba ada impor gitu. Karena pada waktu pembahasan kami justru lebih fokus bagaimana membahas tentang pembangunan kantor, pembangunan gudang, fasilitas, infrastruktur, dan nanti ada pengadaan mobil. Tidak disebutkan bahwa ini akan impor dari India dan lain sebagainya, termasuk berapa besaran modal kerja. Kami setuju saja dengan perencanaan itu. Namun kalau kemudian bahwa konteksnya kemudian ada penyeragaman dengan impor mobil dari India 105.000 unit, tentu ini yang menurut saya jauh dari harapannya Presiden Prabowo gitu, yang ingin memajukan industri dalam negeri, meningkatkan nilai tambah, dan tentu pada akhirnya juga bisa mendorong tumbuh dan berkembangnya industri nasional kita. Artinya Kang Hero, artinya kalau misalnya DPR meminta untuk ditunda dulu karena memang menemukan ada ketidakselarasan dengan tujuan sebenarnya. Ada yang salah di situ? Ya kalau saya sih berpandangan kok semakin jauh dari apa yang menjadi harapan Presiden Prabowo Subianto, bahwa berbagai hal yang tentu ini menjadi kebutuhan program-program strategis ya seoptimal mungkin dipenuhi oleh kebutuhan dalam negeri. Karena akan menciptakan value, akan menciptakan nilai tambah yang ini juga akan bisa menggerakkan sektor-sektor lainnya, multiplier efeknya akan bergerak. Nah tapi bisa sampai akhirnya ada keputusan ini mau impor 105.000 mobil, itu gimana ceritanya? Itu dia tidak pernah ada dibicarakan, ya. Jadi di DPR tidak pernah dibicarakan, dan saya kira tidak perlu homogen lah.
Tidak perlu bahwa semuanya harus seragam mereknya. Toh juga banyak merek-merek dalam negeri yang dalam Oke. situasi ekonomi saat ini, dalam situasi permintaan sedang stuck bahkan relatif menurun, tentu dengan kebutuhan program strategis pemerintah ini akan mendongkrak terhadap Hmm. gairahnya industri dalam negeri. Nah, Oke. jadi kalau Oke. kemudian dialokasikan dari impor menurut saya bertentangan dengan keinginan presiden terkait dengan bagaimana value dari kehadiran Koperasi Desa Merah Putih. Oke, kalau gitu kan oke ini ditunda. Tapi kalau Pak Bebin Anda membandingkan produk pickup yang diproduksi dari India ini dan apa yang kita punya di domestik, apakah memang ada perbedaan kualitas yang jauh? Saya yakin tidak ada perbedaan kualitas. Kita bisa mau yang seperti apa kita pasti mampu membuat. Industri otomotif kita sudah dibangun lebih dari 30-40 tahun. Pasti bisa. Kenapa harus impor? Apa yang demikian istimewa sehingga membuat keputusan untuk membeli dari India? Tolong jabarkan. Karena pickup 4x4. Karena pickupnya diesel. Kita punya pickup diesel. Mau dibuat 4x4 tinggal lapor sama prinsipal. Khusus untuk proyek ini adalah 4x4 bisa dibuat. Dan lagi-lagi jaringan sudah ada. Kebetulan industri ini sedang sakit. Tahun lalu hanya jualan 800.000 unit. Itu pun karena ada 100.000 unit EV. Kalau tidak ada EV-nya, sudah tahu berapa angkanya. Kita biasa menjual 1 juta sampai 1.100.000 unit. Berapa kita? Kalau 105 ini dipakai dari dalam negeri kan lumayan bantu angka penjualan. Oke, Pak Bebin, berarti kalau misalnya impor ini tetap dilanjutkan, apa dampak yang bisa terjadi untuk pengusaha otomotif di dalam negeri? Ya, sekarang jualan sedang susah. Tahu-tahu datang pickup-pickup seperti ini. Dan apakah yakin pickup ini bisa dipakai di dalam negeri? Dieselnya India itu euro berapa? Mau dimasukkan biodiesel yang ada di pelosok-pelosok? Nah, coba deh kalau bisa tahan 6 bulan. Oke. Rontok mobil itu. Oke, kalau gitu saya juga mau tanya Kang Hero. Kang Hero, ini kan memang akan ditunda dulu. Keputusannya sampai Presiden pulang lagi ke Indonesia. Tapi nanti ketika sudah pulang, pertimbangan-pertimbangan apa yang akan dilaporkan oleh DPR kepada Presiden nanti? Ya, sebaiknya Agrinas membahas dulu lah ini di DPR karena anggaran yang dikeluarkan juga kan cukup besar. Dan ini akan dipergunakan untuk masyarakat kita bukan di perkotaan, di pelosok-pelosok yang jauh di sana. Apakah after sales-nya juga dijamin? Suku cadangnya apakah sudah disiapkan? Bagaimana kalau terjadi mogok dan lain sebagainya? Mesinnya macet dan lain sebagainya. Apakah sudah disiapkan teknisi-teknisi di seluruh pelosok ya. Jadi karena 105 ini kan tidak ngumpul dalam satu wilayah, tidak mengumpul di salah satu area, tapi tersebar di seluruh desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Yang itu nanti terpencil-pencil. Dan apakah mereka sanggup untuk bisa membangun after service-nya dengan membangun tempat-tempat reparasi, siap mentraining dan lain sebagainya kan butuh waktu. Dan lagi pula menurut saya kalau melihat situasi industri otomotif hari ini menyakitkan gitu ya. Kalau kemudian pemerintah memiliki anggaran dan program strategis, justru malah berpaling kepada pihak lain yang sesungguhnya seharusnya meningkatkan bagaimana peran negara juga meningkatkan terhadap peran industri otomotif dalam negeri saat ini. Tapi sebenarnya Kang Hero kita punya anggarannya untuk membeli 105.000 mobil. Sudah dianggarkan. Memang itu dari anggaran 3 miliar, 1,6 itu adalah dialokasikan untuk membangun sarana dan infrastruktur Koperasi Desa Merah Putih. Saya sudah ngecek di beberapa desa sudah dibangun. Kemudian 500 juta untuk modal kerja dan sisanya adalah untuk membeli sarana lainnya. Salah satunya adalah untuk pengadaan kendaraan. Jadi saya kira sudah ada gitu. Ini yang harus dipertimbangkan betul, di mana memiliki nilai tambah bagi pembangunan bangsa kita, meningkatkan peran-peran industri dalam negeri, dan ya jangan merepotkan lah after sales service-nya, jangan merepotkan masyarakat nantinya. Oke, Kasihan nanti kepala desa, desa-desa yang
dulu mereka anggarannya sekarang dipending karena untuk memprioritaskan Koperasi Desa Merah Putih, ternyata kemudian juga tersulitkan atau disusahkan dengan harus memelihara kendaraan yang belum familiar di wilayahnya. Kang Hero dari Komisi 6 juga sempat ikut dalam pembahasan atau juga mendengar ketika Agrina sempat menawarkan sebenarnya untuk perusahaan otomotif dalam negeri, tapi tidak ada yang bisa cocok ini kayaknya. Enggak disebutkan itu. Tidak menyebutkan merek, tidak disebutkan perusahaan otomotif. Namun alokasi anggarannya disebutkan. Oke. Saya ikut rapat kok, dalam rapat itu saya ikut. Oke, kalau gitu kalau Pak Bebin menurut Anda sebenarnya keputusan ini baiknya ya ditunda, diomongin lagi nanti ketika Presiden pulang, atau batalin aja langsung? Batalin aja. Apa yang seharusnya paling dipertimbangkan? Industri otomotif yang ada di negara kita. Berarti Tidak perlu diseragamkan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kaitkan dengan merek-merek yang ada. Karena itu kan membuka lapangan kerja. Mungkin industri yang sedang sakit ini dengan beroperasi 1 shift mungkin bisa jadi 2 shift. Karena mengejar untuk bisa supply ke pemerintah. Kan seperti itu. Ini akan sangat membantu. Dan ingat, negara kita sangat besar dari Sabang sampai Merauke. Mana bisa bangun jaringan dari Sabang sampai Merauke? Mau dikasih waktu berapa lama? 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun. Keburu rontok itu mobil. Oke, berarti sebenarnya kita mampu ya, dan dorongannya adalah untuk dibatalkan saja. Pak Bebin Juwana, pengamat otomotif, dan Kang Herman Hairon, anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi Demokrat. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Kita tunggu nanti keputusan setelah Presiden pulang. Sehat selalu semuanya.